Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dan membahas materi tentang komponen kimiawi penyusun sel. Pengertian sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Kita perhatikan ini ada manusia atau organisme terdiri dari banyak sistem organ dalam tubuhnya. Selanjutnya sistem organ ini kalau kita urai lagi banyak terdiri dari organ-organ. Organ ini akan tersusun dari banyak jaringan-jaringan. Jaringan ini kita urai lagi terdiri dari sel-sel. Pada tingkat sel inilah masih dianggap hidup ya. Masih dikatakan hidup, tingkat terkecil yang masih dianggap sebagai hidup. Nah, kalau sel itu dibesarkan adalah seperti ini. Nah, teori sel itu ada 3 ya. Sel sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari yang multiseluler atau banyak sel dan juga makhluk hidup yang uniseluler ya. Kalau uniseluler terdiri dari satu sel, kalau multiseluler contohnya manusia, hewan, tumbuhan terdiri dari banyak sel. Jadi semuanya tersusun dari sel-sel sebagai struktural terkecil makhluk hidup. Teori sel yang lainnya adalah sel sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup. Seperti organisme yang tingkat tinggi, bagian tubuhnya terdiri dari misalkan otak yang mengatur keseluruhan bagian tubuh, ada jantung sebagai sistem sirkulasi, ada sistem pencernaan makanan, ada sistem ekskresi, ada paru-paru sebagai sistem pernapasan. Maka pada tingkat sel juga terdapat organel-organel yang mempunyai fungsi sama dengan organ-organ pada organisme yang lebih tinggi. Teori sel yang ketiga adalah sel merupakan unit hereditas terkecil makhluk hidup. Seperti juga kita lihat bahwa seorang ibu bisa mewariskan sifat-sifatnya pada seorang anak, maka pada tingkat sel juga begitu. Maka sel ini akan mewariskan sifat-sifat pada sel-sel anakannya. Komponen kimiawi sel terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur ada unsur makro dan unsur mikro. Senyawa ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, kita bahas unsur. Unsur makro adalah unsur-unsur yang banyak terdapat pada sel. Ya. Contohnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur atau belerang ya. Unsur mikro adalah unsur-unsur yang sedikit keberadaannya dalam sel ya. Contohnya adalah ferrum atau besi, natrium, mangan, boron, sulfur, molybdenum, tembaga, seng, klorin, nikel, dan kobalt. Senyawa anorganik yang pertama adalah air, garam-garam mineral, juga gas. Air adalah unsur yang paling banyak terdapat pada sel ya, sekitar 50% sampai 95%. Air ini fungsinya adalah media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam sel, melarutkan unsur-unsur lain, unsur atau senyawa lain dalam sel. Baru ini air juga berfungsi sebagai transportasi zat. Garam-garam mineral ini fungsinya untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam sel. Contoh garam-garam mineral adalah NaCl, MgCl2, CaSO4. Nah, gas ini contohnya ada karbon dioksida, ada oksigen, dan ada amonia atau NH3. Karbon dioksida ini biasanya pada tumbuhan digunakan untuk fotosintesis, oksigen untuk respirasi secara keseluruhan makhluk hidup. Juga ada gas-gas sampingan yaitu amonia. Senyawa organik
ada 3. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Merupakan sumber energi dan komponen dinding sel dan membran sel. Biasanya karbohidrat membentuk ikatan kovalen dengan lemak dan juga dengan protein. Glikolepida adalah gabungan dari karbohidrat dan lemak, sedangkan glikoprotein adalah gabungan dari karbohidrat dan protein. Senyawa organik kedua adalah protein. Protein bagian terkecilnya atau protein merupakan polimer dari asam amino. Ini asam amino, dia saling berikatan nanti membentuk namanya peptida. Selanjutnya peptida nanti membentuk polimer yang namanya protein. Protein adalah unsur organik terbesar penyusun sel. Unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Fungsinya membentuk organel sel, penyusun membran sel, membentuk enzim, hormon, dan antibodi. Protein sederhana contohnya globulin dan albumin. Protein kompleks contohnya adalah asam nukleat atau asam inti yang terdiri dari DNA dan RNA. Senyawa organik ketiga adalah lemak. Lemak adalah unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Merupakan senyawa hidrofobik atau senyawa yang tidak bisa larut dalam air. Bentuk-bentuk lemak dalam sel adalah fosfolipid, glikolipid, dan steroid atau kolesterol. Fungsinya adalah sumber cadangan makanan. Sekian dulu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu kembali pada video-video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.